saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencurian uang di Kabupaten Serang terekam CCTV, polisi tembak pelaku saat berusaha kabur. Telat bayar, ratusan perangkat desa di Kabupaten Serang tagih gaji. Wisatawan di kawasan Baduy keluhkan minimnya fasilitas area parkir. Di saat momen libur akhir tahun ini, kawasan adat suku Baduy menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Namun lonjakan wisatawan ini tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia di sekitar lokasi. Biasanya, kendaraan pengunjung hanya terparkir di sekitar Terminal Ciboleger yang merupakan pintu masuk kawasan adat Baduy. Karena kondisi yang sempit, banyak pengunjung yang kebingungan memarkirkan kendaraan mereka. Akhirnya para pengunjung terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan berjalan kaki sejauh 1 km untuk menuju objek wisata adat suku Baduy. Lumayan pegal buat jalan, jauh. Parkirannya kurang luas, mungkin kendala lahan juga, lahan yang sempit. Berapa jauh bang perjalanan? Saya tadi dari Malingping sekitar 2,5 jam lah, 2,5 jam. Datang ke sini kekurangan tempat parkir sehingga di luar ini. Ya, jauh parkirnya. Semoga kedepannya parkirannya bisa diperluas lah. Wisatawan berharap agar fasilitas parkir dipikirkan oleh pemerintah daerah, apalagi saat ini kunjungan wisatawan ke Baduy semakin meningkat. Udah lumayan gitu, 1 minggu ini yang mulai tahun baru, ya cuma nanya ini tempat parkirnya nih terlalu kecil, harusnya dibesarin, jangan kios dulu, harusnya tempat parkir dulu. Ini mobil apa beladak ke Pararugu kan, jalan-jalan secara rempit. Jadi kalau Prodit ini kalau penuh parkiran sampai ke jalan Pak ya? Sampai ke jalan ke arah Cisimut sana. Ketahuan kan Prapot 3 tuh, ya beneran sampai ke sana. Tidak hanya saat libur akhir tahun saja, kunjungan wisatawan Baduy juga sering meningkat setiap akhir pekan. Selain area parkir yang sempit, sebagian jalan dari Cimarga hingga Jalan Lewi Damar yang memasuki wilayah Baduy rusak parah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru di berbagai daerah di Indonesia, ratusan penumpang mulai kembali tiba di Terminal Kedatangan 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Kamis pagi. Pada umumnya, para penumpang kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan dan ingin beristirahat lebih lama sebelum memasuki aktivitas bekerja pada Senin mendatang. Angkasa Pura, pengelola Bandara Soekarno-Hatta, memprediksi untuk kedatangan mencapai 80.534 penumpang, sementara yang pergi 72.076 penumpang, baik domestik maupun internasional. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi Sabtu 4 Januari 2025 karena mayoritas para penumpang selesai cuti bersama dan kembali beraktivitas bekerja pada Senin mendatang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Mendukung program ketahanan pangan yang digencarkan era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Polres Serang dan jajaran memiliki beberapa program, salah satunya memelihara berbagai jenis ikan. Salah satu lokasi pembudidayaan ikan dilakukan di area lahan kosong yang berada di lingkungan Polres dan Polsek. Seperti yang dilakukan personil Polsek Cikande. Setelah lebih dari 2 bulan, ikan yang dibudidaya dengan sistem bioflok ini telah memasuki masa panen. Salah satu jenis ikan yang sudah bisa dipanen yakni ikan lele.
Dalam kegiatan panen perdana ini, jumlah ikan lele yang berhasil dipanen yakni sebanyak sekitar 2 kuintal dengan ukuran setiap kilogramnya berisi sekitar 8 ekor. Ikan lele hasil pembesaran ini dibagikan kepada masyarakat sekitar Polsek Cikande. Warga pun mengaku senang mendapatkan ikan gratis yang diberikan polisi. Ikan ya? Ikan satu sembako. Oh, ikan panen ya? Ikan apa, Bu? Ikan lele. Oh, gimana rasanya, Bu? Senang, Bu? Alhamdulillah senang udah bantuan Oh, itu ikannya buat apa nanti? buat digoreng makan. Digoreng ya? Ya, Jadi panen, Bu, ikan? ya panen dari Oh. nama ini. Selain mendukung program pemerintah, program ini juga diharapkan bisa membantu masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah. Hari ini kita melaksanakan panen ikan lele pertama yang merupakan program ketahanan pangan Polres Serang yang digagas oleh Bapak Kapolres. Hasil dari panen ikan lele kita yang pertama itu kita bagi-bagikan kepada masyarakat untuk kebutuhan kami pada perekonomian masyarakat. Tadi panen pertama dari tabur bibit sejumlah 1.500 ekor. Alhamdulillah bisa kita panen total kurang lebih sekitar 2 kintal. Setelah melakukan panen, personil Polsek Cikande kembali melakukan penaburan sebanyak 2.000 bibit ikan lele yang diperkirakan akan kembali dipanen antara 2 hingga 3 bulan mendatang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.